Sejarah peradaban Islam adalah rangkaian perjalanan panjang umat Islam dalam membangun kekuasaan, ilmu, serta budaya yang memberikan pengaruh besar kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalianti Nindya Rahma dengan NIM 25020211121, mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu deskripsikan secara singkat, dan saya memilih mendeskripsikan Daulah Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah salah satu kekhalifahan yang paling besar dan yang paling panjang dalam sejarah. Didirikan pada tahun 1299 Masehi dan berakhir pada 1924 Masehi. Didirikan oleh Utsman bin Ertugrul dari suku Kai atau Turki Oghuz yang mulai memperluas wilayah di Asia Kecil ketika Kekaisaran Bizantium sedang melemah. Proses berdirinya Daulah Turki Utsmani itu berawal dari sekelompok kecil Turki Oghuz di bawah kepemimpinan Ertugrul yang dilanjutkan oleh kepemimpinan anaknya yaitu Utsman I. Pada tahun 1299 Masehi, Utsman menyatakan berdirinya negara Turki Utsmani. Dengan strategi militer yang kuat, kekuasaan yang dipimpin oleh Utsman berkembang pesat di perbatasan Bizantium. Masa kejayaan itu muncul pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Sultan Mehmed II yang memperluas Konstantinopel dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang memperluas hingga 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Masa kejayaan itu ditandai dengan keberhasilan menjadi pusat peradaban dan perdagangan dunia, tertatanya sistem hukum, dan keberhasilan ekonomi, militer, arsitek, dan pemerintahan. Faktor kemunduran terjadi sejak abad ke-17 Masehi karena pimpinan yang kurang kompeten, kemerosotan ekonomi, kemunduran militer, serta tertinggalnya teknologi dari Eropa dan tekanan dari negara kolonial Barat. Maka dari itu, Daulah Turki Utsmani berakhir pada 1924 Masehi. Bab yang paling menarik dan inspiratif bagi saya adalah bab Daulah Turki Utsmani. Karena apa? Karena menggambarkan tentang kekuasaan yang lebih dari 6 abad dan juga kekhalifahan yang terbesar dan terpanjang dalam sejarah peradaban Islam. Dan juga ada beberapa hal yang membuat saya terkesan, yaitu tentang keteladanan kepemimpinan dan juga kejayaan dari 3 benua. Selanjutnya adalah faktor kemajuan, kemunduran, serta solusi yang saya berikan terhadap Daulah Turki Utsmani. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Turki Utsmani, yaitu kepemimpinan yang kuat dan visioner. Yang kedua, kekuatan militer yang profesional. Yang ketiga, strategi ekspansi yang efektif. Yang keempat, yaitu sistem hukum yang tertata rapi. Yang kelima, yaitu toleransi terhadap penduduk non-muslim. Dan yang keenam yaitu ekonomi dan perdagangan internasional yang maju. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran Daulah Turki Utsmani. Yang pertama yaitu pimpinan yang lemah setelah masa kejayaan. Yang kedua yaitu kemunduran pasukan Janissaries. Yang ketiga yaitu korupsi dan buruknya birokrasi. Yang keempat yaitu tertinggalnya teknologi dari Eropa. Yang kelima yaitu pemberontakan daerah. Dan yang keenam yaitu campur tangannya wilayah barat. Yang ketujuh yaitu krisis ekonomi dan hutang terhadap luar negeri. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat saya tawarkan. Yang pertama yaitu modernisasi militer sejak dini. Utsmani seharusnya memperbarui teknologi perang sama seperti negara barat. Yang kedua yaitu penguatan pendidikan dan teknologi, menghidupkan kembali pusat ilmu seperti pada masa Abbasiyah untuk mengejar ketertinggalan sains. Dan yang ketiga yaitu menguatkan ekonomi melalui perdagangan dan industri, mengembangkan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara barat.
yaitu perbedaan ekspansi barat dengan ekspansi Islam. Ekspansi barat atau yang biasa disebut dengan imperialisme adalah perluasan wilayah barat terhadap negara lain dengan tujuan ekonomi, politik, dan eksploitasi. Negara barat melakukan penjajahan untuk menguasai tanah jajahan serta menyuruh penduduk asli untuk bekerja dan menguasai sumber daya alam, serta menyuruh dengan paksa penduduk asli untuk mengikuti budaya mereka. Ekspansi barat sering disertai kekerasan dan juga diskriminasi. Ekspansi Islam atau yang disebut futuhat adalah perluasan wilayah Islam yang dilakukan bukan untuk eksploitasi, melainkan untuk menegakkan keadilan, keamanan, dan juga untuk menyebarkan kekuasaan Islam. Umat Islam lebih mengutamakan perdamaian, peradilan, dan juga toleransi sebelum melakukan perang. Non-muslim yang ditaklukkan diberikan kebebasan untuk beragama, berbudaya, dan juga mempunyai hak-hak sosial. Selanjutnya adalah peradaban Islam yang akan dimulai dari Indonesia. Saya setuju peradaban Islam akan dimulai dari Indonesia karena yang pertama, Indonesia adalah populasi muslim terbesar di dunia, dan yang kedua yaitu Islam yang moderat dan toleran yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam atau pesantren yang berkembang pesat di Indonesia. Pendapat saya tentang cara menghidupkan kembali sejarah peradaban Islam sama seperti pada masa kejayaan dulu. Yang pertama, memperkuat kualitas pendidikan dengan cara menggabungkan pendidikan agama, ekonomi, riset, sains, teknologi, dan juga bahasa internasional sama seperti pada masa Abbasiyah. Yang kedua yaitu memperkuat akhlak dan juga integritas kepemimpinan. Yang ketiga yaitu penguatan ekonomi umat seperti UMKM, industri halal, dan juga teknologi digital. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.